Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devisa Adita Putri dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2111073007. Di dalam video ini merupakan video pemenuhan ujian akhir semester 4 di mata kuliah Medan Elektromagnetik 2. Dalam video ini saya akan membahas mengenai persamaan Maxwell, divergensi dan curl, gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Yang pertama, persamaan Maxwell. Tahun 1860-an, seorang fisikawan Skotlandia, James Maxwell, menyusun 4 persamaan yang sesungguhnya bentuk dasarnya telah dirumuskan sebelumnya oleh Ampere, Henry, Faraday, Lenz, dan lain-lain, menjadi seperangkat persamaan utama dalam elektromagnetisme. Persamaan Maxwell adalah himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya, muatan listrik, dan arus listrik. Menurut teori elektrodinamika klasik, keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik secara terpisah. Keempat dari persamaan ini masing-masing disebut dengan hukum Gauss untuk magnetisme, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere. Keempat persamaan ini dengan hukum Lorentz merupakan kumpulan hukum lengkap dari elektrodinamika klasik. Keempat persamaan matematis tersebut meliputi pernyataan bahwa muatan listrik menghasilkan medan listrik atau hukum Gauss medan listrik. Kedua, medan magnet tidak memiliki sumber monopol seperti hanya muatan pada listrik atau hukum Gauss medan magnet. Ketiga, perubahan medan magnet menghasilkan hukum listrik, hukum Faraday. Dan keempat, perubahan medan listrik dan arus listrik menghasilkan medan magnet, modifikasi dari hukum Ampere. Pertama, hukum Gauss menerangkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Medan listrik cenderung untuk bergerak dari muatan positif ke negatif. Hukum Gauss adalah penjelasan utama mengapa muatan yang berbeda jenis saling tarik-menarik dan yang sama jenisnya tolak-menolak. Muatan-muatan tersebut menciptakan medan listrik yang ditanggapi oleh muatan lain melalui gaya listrik. Kedua, hukum Gauss untuk magnetisme menyatakan tidak seperti listrik, tidak ada partikel kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub utara dan kutub-kutub selatan selalu saling berpasangan. Hukum induksi Faraday mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet dapat menciptakan medan listrik. Ini merupakan prinsip operasi banyak generator listrik. Gaya menarik seperti yang ditimbulkan oleh air pada bendungan memutar sebuah magnet besar, dan perubahan medan magnet ini menciptakan medan listrik yang mendorong arus listrik yang kemudian disalurkan melalui jala-jala listrik. Yang keempat, hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu lewat arus listrik, perumusan awal hukum Ampere, dan dengan mengubah medan listrik dari tambahan persamaan Maxwell. Untuk persamaan Maxwell meliputi hukum Gauss pada medan listrik yang dirumuskan dengan medan listrik dikali dengan dA sama dengan Qn per epsilon 0. Yang kedua, hukum Gauss pada medan magnet, yaitu medan magnet dikali dA akan sama dengan 0. Ketiga, hukum Faraday, di mana medan listrik dikalikan dengan dL sama dengan min d per dt untuk medan magnet dikali dengan dA. Yang keempat, hukum Ampere. Hukum Ampere yaitu medan magnet dikali dL sama dengan mu 0 I ditambah mu 0 epsilon 0 d per dt dikalikan dengan medan listrik dikali dA. Untuk persamaan Maxwell, yang pertama, hukum Gauss pada medan listrik. Terlihat pada gambar, kita bisa melihat bahwa ada permukaan Gauss A, dan di sebelahnya ada medan listrik, dan di tengah-tengah ada medan listrik E yang menembus permukaan Gauss. Hukum Gauss pada medan listrik.
Hukum Gauss pada medan listrik dirumuskan dengan medan listrik dikali dA sama dengan Qn per epsilon 0, di mana yang hukum medan listrik tadi mengintegrasikan jumlah flux medan listrik yang menembus permukaan A. Yang untuk Qn per epsilon 0 dimaksud total muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Persamaan Maxwell 2. Hukum Gauss pada medan magnetik. Terlihat pada gambar bahwa medan magnet yang menembus masuk permukaan Gauss pada sebuah permukaan Gauss A, medan magnet B menembus keluar permukaan Gauss. Jadi dapat disimpulkan bahwa di gambar ini sebuah permukaan Gauss memiliki medan magnet yang akan menembus masuk pada permukaan tersebut, sedangkan medan magnet B akan menembus keluar permukaan Gauss. Selanjutnya flux medan magnet dikali dA akan sama dengan 0, di mana flux tersebut mengintegrasikan atau menjumlah flux medan magnet B yang menembus keluar dan masuk permukaan A, yang sama dengan 0, yaitu total muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Persamaan Maxwell 3, yaitu hukum Faraday. Telah dijelaskan, penemuan Faraday tentang perubahan flux magnetik terhadap waktu akan menimbulkan arus listrik. Diakibatkan oleh beda potensial, atau secara sederhana dituliskan ungkapan matematis sebagai berikut, di mana EI sama dengan min dV per dt. Untuk hukum persamaan Maxwell ketiga, di hukum Faraday ini V sama dengan B dikali A dan EI sama dengan min D medan magnet dikali A per dt. Dapat disimpulkan bahwa flux E dikali dA sama dengan min D per dt dikali medan magnet dikali dA. Untuk persamaan Maxwell keempat, yaitu modifikasi hukum Ampere. Kita telah membahas hukum Biot-Savart yang menyatakan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik akan timbul medan magnet. Jika kita hitung medan magnet B sejauh R dari kawat yang dialiri arus sebesar I, maka secara sistematis hal ini dituliskan dalam persamaan berikut. Harus ada suatu suku tambahan pada ruas kanan dari hukum Ampere yang merupakan arus tambahan. Selain arus konvensional atau arus konduksi, Maxwell menamakan suku tambahan ini sebagai arus perpindahan atau displacement current atau ID. Baik, selanjutnya divergensi dan curl. Divergensi, misalkan vektor V X, Y, Z sama dengan terdefinisikan dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Divergensi dari V atau dV didefinisikan oleh persamaan berikut ini. Sifat-sifat divergensi, misalkan F, X, Y, Z dan G, X, Y, Z adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. V, X, Y, Z adalah fungsi skalar dan kontinu diferensial terhadap X, Y, Z, serta A dan B adalah bilangan real, maka berlaku persamaan berikut ini. Ada 4 persamaan. Yang kedua, curl. Jika vektor terdefinisi dan diferensial pada setiap titik X, Y, Z, maka curl atau rotasi dari V dituliskan curl V atau rot V didefinisikan oleh persamaan ini. Sifat-sifat curl, misalkan F, X, Y, Z, dan G, X, Y, Z adalah fungsi-fungsi vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, Z. V, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensial terhadap X, Y, Z, dan A adalah bilangan real, maka berlaku persamaan persamaan ini. Selanjutnya itu gelombang berjalan dan gelombang berdiri atau stasioner. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap yang merambat lurus dengan kecepatan tertentu pada medium yang cukup panjang sehingga tidak terjadi pemantulan.
Selanjutnya gelombang berjalan yang dilihat pada gambar, misalkan 0 sebagai sumber kita, misalkan O sebagai sumber gelombang yang bergetar dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T. Titik P adalah suatu titik yang berjarak X dari sumber gelombang. Pada gelombang berjalan, waktu yang diperlukan gelombang untuk sampai di titik P dapat dirumuskan dengan X per V. Untuk ketika titik O telah bergetar selama T, maka P baru bergetar selama TP sama dengan T dikurang X per V. Maka persamaan gelombang di titik P adalah YP sama dengan A sin omega T dikurang X per V. Jika omega sama dengan 2V per T dan Vt sama dengan lambda, maka persamaan gelombang di titik P menjadi YP sama dengan A sin K dikali Vt dikurang X, di mana K sama dengan 2V per lambda. Ketika P telah bergetar selama T, maka persamaan di sumber gelombang menjadi YP sama dengan A sin K dikali Vt ditambah X. Untuk persamaan umum gelombang berjalan adalah YP sama dengan A sin K kali Vt plus minus X, di mana plus minus ini merupakan arah rambatan gelombang dari ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya, apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat rambat, dan amplitude yang sama besar, namun merambat ke dalam arah yang berlawanan. Dapat dilihat di gambar, ada dua gambar, yaitu gelombang stasioner pada ujung bebas dan gelombang stasioner pada ujung tetap. Dari kedua gambar tersebut kita dapat rumus, yaitu untuk persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas dirumuskan YS sama dengan 2A cos KX sin KVT. Di ujung bebas, rumus persamaan gelombang stasioner YS sama dengan 2A sin KX cos KVT. Untuk amplitudo pada ujung bebas dirumuskan AS sama dengan 2A cos KX. Pada ujung tetap AS sama dengan 2A sin KX. Untuk letak barut pada ujung bebas X sama dengan N kurang 1 dikali setengah lambda. Pada ujung tetap X sama dengan 2N dikurang 1 dikali seperempat lambda. Untuk letak simpul pada ujung bebas X sama dengan 2N kurang 1 dikali seperempat lambda. Pada ujung tetap X sama dengan N kurang 1 dikali setengah lambda, dimana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.